Saudara, Kota Malang merupakan kota terpadat kedua di Jawa Timur, di mana permasalahan kawasan permukiman kumuh, pengangguran, kesenjangan ekonomi, serta dampak pasca pandemi menambah daftar panjang permasalahan yang harus dihadapi di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Malang terus melakukan berbagai program dan juga inovasi untuk mewujudkan Kota Malang yang maju dan berkelas. Atas berbagai inovasinya, Kota Malang berhasil meraih penghargaan pembangunan daerah atau PPD tingkat nasional tahun 2024. Lantas apa saja program dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang serta apa saja capaiannya? Selengkapnya akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya pada hari ini, penjabat Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat yang akrab disapa dengan Sam Wahyu. Kita sapa dulu. Halo, apa kabar Sam? Alhamdulillah, baik. Nah, Baik, luar biasa. Selamat datang di Bincang Kita ya, Sam. siap. Kalau berbicara mengenai Kota Malang, banyak sekali program dan juga inovasi yang sudah dilakukan oleh Pemkot Malang. Salah satunya pada tanggal 6 Mei lalu di Jakarta, Kota Malang mendapat predikat kota terbaik dalam penghargaan pembangunan daerah atau PPD. Bahkan penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Boleh dijelaskan seperti apa, Sam? Ya, matur nuwun Mbak. Ini merupakan kebanggaan masyarakat Kota Malang karena ini merupakan penghargaan yang memang butuh sesuatu yang luar biasa, dan ini juga bersejarah karena dengan perencanaan pembangunan daerah ini kita bisa membuktikan bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk perkembangan Kota Malang ini bisa terwujud. Memang bukan penghargaan yang kita inginkan, tetapi adalah bukti kepercayaan dari pemerintah pusat bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini adalah satu bentuk bukti nyata yang kita berikan kepada Kota Malang. Dan akhirnya Bapak Presiden Republik Indonesia kemarin telah memberikan penghargaan kepada Kota Malang sebagai perencanaan pembangunan daerah terbaik satu tingkat nasional. Karena terbaik itu ada 3 di sini Mbak Indah. Kebetulan Kota Malang jadi terbaik satu, dan ini perjuangan yang betul-betul dilakukan, dan penghargaan tersebut baru kali ini Mbak Indah diserahkan oleh Bapak Presiden, dan saat itu juga didampingi oleh Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri, seluruh gubernur, seluruh bupati wali kota se-Indonesia itu. Wah, selamat ya untuk Kota Malang atas penghargaannya. Kota terbaik satu loh, tingkat nasional. Apa yang membuat Kota Malang layak mendapatkan penghargaan tersebut? Apa strategi yang dilakukan selama ini, Pak Wali? Nah, ini pertanyaan bagus, dan saya ingat jadi pertanyaan itu karena setelah Bapak Presiden menyerahkan penghargaan tersebut di podium, kemudian setelah itu beliau mendatangi stand. Kebetulan Kota Malang buka stand, dan beliau langsung datang ke stand Kota Malang. Dan pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada saya itu adalah sama seperti pertanyaan Mbak Winda itu oleh Bapak Presiden pada saya. Kenapa Kota Malang kok mendapatkan terbaik satu untuk perencanaan pembangunan daerah? Nah, kami sampaikan bahwa terkait dengan perencanaan pembangunan daerah ini merupakan kolaborasi dan keselarasan dari semua stakeholder yang ada di Kota Malang. Kami dari Kota Malang tidak akan bisa apa-apa apabila tidak kita berselaras ataupun berkolaborasi dan bersinergi dari semua stakeholder. Nah, kita ketahui bahwa dalam rangka untuk bisa mendapatkan penilaian ataupun prestasi tersebut, tentu penilaiannya itu secara detail dan menyeluruh itu mencakup aspek capaian pembangunan. Kemudian yang kedua adalah kualitas perencanaan, kemudian yang ketiga adalah proses penyusunan rencana kerja, dan yang keempat adalah inovasi. Dan ini semuanya betul-betul kita buktikan kepada tim juri yang independen. Tim jurinya ini pun luar biasa. Saya hampir 5 jam ya di depan tim juri yang independen.
untuk bisa menjelaskan secara detail, konkret, menyeluruh. Setelah itu dari tim juri independen ini cek ke lapangan. Apa betul apa yang sudah saya sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim juri independen berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi oleh tim juri independen, kemudian dicek di lapangan. Wah, strategi yang matang sudah disiapkan ya. Untuk mendapatkan penghargaan tersebut pastinya ada program dan juga inovasi yang kemudian dilakukan. Apa itu programnya, Sam? Ya, salah satunya memang karena perencanaan pembangunan daerah ini adalah merupakan wujud nyata dari potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, dan tentunya kami dalam mengkolaborasikan dalam bentuk suatu dokumen perencanaan untuk bisa kita aktualisasikan, kami melibatkan semua stakeholder. Dan yang kedua juga, kami dalam membuat perencanaan ini tidak top down planning ya. Selama ini kan keinginan dari pemerintah pusat kami untuk bisa memberikan satu bentuk nyata pembangunan ini dengan perintah dari atas. Nah, ini kami tidak mau. Oke, kita buat dalam penyusunan perencanaan ini dengan bottom up planning. Betul-betul kami inginkan semua perencanaan ini dari bawah. Dan itu bertahap. Bertahap mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, di kabupaten pun. Kemudian dalam kabupaten, di kabupaten, tingkat kota pun itu kita juga harus bersinergi dengan beberapa stakeholder yang ada. Dan dalam bentuk perencanaan ini pun juga kita melibatkan semua stakeholder, termasuk dari biasanya yang kaum perempuan yang tidak bisa memberikan apapun, kami libatkan, kita duduk bersama. Kaum disabilitas itu kami libatkan, kaum yang memang sudah orang tua yang sudah ini kita libatkan semua, pemuda, kemudian masyarakat, dan juga termasuk dari kaum milenial. Kita libatkan duduk bersama, kita buat satu literasi, kira-kira bagaimana ini yang harus kita ambilkan ke depan. Itulah kita rangkum jadi satu, akhirnya apa yang kita buat sudah bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat. Kolaborasi lintas generasi ya, semuanya dilibatkan. Betul. Dan terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, ini kan dampak yang positif nih dari strategi inovasi pembangunan Pemkot Malang berhasil memberikan efek positif. Seperti apa, boleh diceritakan capaiannya? Betul, jadi alhamdulillah dengan kerja bersama tersebut dengan semua stakeholder, kita buat suatu perencanaan yang kita kolaborasikan bersama, dan tentu dengan beberapa prioritas yang harus kita lakukan, dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita ini 6,07%, dan ini pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai oleh pemerintah Kota Malang. Dan pertanyaannya juga kemarin Pak Presiden juga nyampaikan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, padahal kemarin kita pandemi, ya pandemi sampai dengan hampir 3 tahun, rata-rata daerah itu kan tergoncang terkait dengan ekonominya. Nah, kenapa Kota Malang tidak? Kami sampaikan dalam pada saat Pak Presiden bertanya itu bahwa kita punya prioritas yang memang kita pertimbangkan berdasarkan potensi yang kita miliki. Salah satunya adalah karena di Kota Malang ini ada 57 perguruan tinggi dan kurang lebih sekitar ada 800.000 mahasiswa yang ada di Kota Malang. Itulah yang harus kita gerakkan sebagai potensi. Mereka bisa di arah mana? Dari kalangan-kalangan usia muda, ya, mahasiswa dan sampai dengan di bawahnya, itu adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itulah yang kita push. Salah satunya akhirnya bisa meningkatkan UMKM yang ada di kita. Dampak dari UMKM itu yang menggerakkan roda-roda perekonomian yang ada di Kota Malang. Akhirnya alhamdulillah pertumbuhan ekonomi di Kota Malang ini 6,07%, dan itu sangat baik sekali dan berdampak ya, baik kesejahteraan masyarakat, pengangguran dan kemiskinan ekstrim, itu semua berdampak terkait dengan ekonomi itu. Pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian pastinya berdampak terhadap pengangguran, penurunan angka pengangguran. Nah, ini kita akan bahas setelah ini sama Wahyu, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan penjabat Wali Kota Malang, Sam Wahyu Hidayat. Tadi kita sudah berbincang mengenai pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di Kota Malang, berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan tentu, dan juga pengangguran. Seperti apa saat ini kondisinya di sana? Nah, strategi ini Mbak Wida, jadi memang strategi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dengan penekanan terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang ini sangat-sangat jitu sekali. Ya, terkait juga kalau kita kaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah, kita memang ada target-target yang harus kita lakukan. Upaya yang harus dilaksanakan seperti apa. Dan ini akan terkait sekali dengan amanah yang diberikan kepada saya, ini Mbak Winda, ini Pak Presiden itu meminta ada 4 hal yang harus saya lakukan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan inflasi, yang kedua adalah terkait dengan stunting, kemudian yang ketiga itu adalah pelayanan publik, dan keempat adalah kemiskinan ekstrim. Ditambah lagi satu titipan dari Bu Gubernur pada saat saya dilantik itu adalah terkait dengan ekonomi kreatif. Jadi 4 titipan dari Pak Presiden adalah 4, kemudian titipan dari Bu Gubernur 1, jadi 5. Jadi saya biasanya sampaikan kepada teman-teman OPD, kita ini punya tugas 4 sehat 5 sempurna. Nah itulah jadi 4 PR sehat ya? PR itu. Ini jadi pegangan terus, jadi kemana-mana harus saya bawa. Dan ini menjadi satu pegangan saya, karena dari 4 sehat 5 sempurna ini nanti tujuan akhirnya atau goalnya yang didapatkan itu adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, Mbak Winda tadi memang betul, jadi memang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya sudah naik yang sangat baik sekali 6,07%, kemudian dengan tingkat pengangguran Kota Malang turun ya dengan adanya pertumbuhan ekonomi dari 9,65% di tahun 2021 menjadi 6,8% di tahun 2023. Dan ini akhirnya berdampak terkait juga dengan penurunan kemiskinan. Penurunan kemiskinan yang ada di Kota Malang menjadi 4,26% itu di tahun 2023. Itu adalah posisi kedua terendah untuk penurunan kemiskinan. Berarti apabila kita lihat data tersebut Mbak Indah, bahwa selama ini apa yang sudah dirasakan oleh pemerintah Kota Malang dengan strategi-strateginya itu sudah dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Termasuk juga ini info terakhir ini Mbak Indah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Kami kan dengan ekonomi kreatif ini kan menggerakkan UMKM. Ya, ada 17 subsektor dari ekonomi kreatif itu dilaksanakan oleh UMKM kita. Itu contohnya dari sebelah saya. Nah, ini adalah produk UMKM yang dari produk-produk ini produk-produk UMKM yang memang berdasarnya adalah dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa ini kita tingkatkan? Ini kaitannya tadi dengan kita dengan adanya UMKM ini naik di pertumbuhan ekonomi, ini juga untuk menekan inflasi. Ya, karena dengan menaikkan ataupun kita mendorong UMKM yang berproduksi bahan dasarnya dari buah-buahan dan sayur-sayuran, akhirnya terkait dengan inflasi itu bisa kita kendalikan. Dan inflasi ini, Mbak Yunda sekalian aja kami sampaikan bahwa inflasi kita yang ada di Kota Malang pada saat di tahun 2023 kemarin itu sangat tinggi. Hampir kita mendekati 3. Dan itu dianggap kita ini tidak akan bisa menurunkan inflasi ini sampai dengan Desember 2023. Tetapi alhamdulillah dengan kolaborasi bersama kita punya namanya tim pengendalian inflasi daerah yang selalu dikontrol semua kepala daerah tiap hari Senin oleh Bapak Mendagri. Kami mendapatkan pujian karena selama ini diprediksi kita tidak bisa menurunkan inflasi, akhirnya bisa kita kendalikan dan kita mendapatkan poin terkait dengan inflasi ini karena di bawah dari inflasi Jawa Timur dan inflasi nasional. Dan itu menjadi satu tolak ukur untuk kabupaten kota yang lain karena prediksi dari BI saja kita ini Kota Malang tidak akan bisa menurunkan inflasi tersebut. Akhirnya kita normal sampai dengan 2 dan ini jauh di bawah nasional dan provinsi. Nah, ini kolaborasi yang baik. Banyak sekali ternyata capaian yang sudah dicapai ya oleh pemerintah Kota Malang. Inflasi juga bisa terkendali. Apalagi Kota Malang pastinya juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, selain permasalahan
pengangguran, kemiskinan. Kalau di kota-kota besar, padat penduduk, juga yang menjadi permasalahan adalah kawasan permukiman kumuh. Seperti apa di Kota Malang strateginya untuk mengurangi pemukiman kawasan kumuh? Nah, kemudian kawasan kumuh juga menjadi salah satu prioritas kita, karena dengan meningkatkan bagaimana kita rehabilitasi terkait dengan kawasan kumuh, itu bisa berdampak terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu kita untuk mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kota Malang, yang sebenarnya yang rata-rata problema di kota besar, ya kota menengah dan kota metropolitan, itu salah satunya adalah kawasan kumuh. Kawasan kumuh yang ada di Kota Malang ini berbeda seperti kawasan kumuh di kota lain. Karena kawasan kumuh yang di Kota Malang ini, di tengah kota, itu ada satu kawasan yang memang kawasan kolonial, peninggalan Belanda, tetapi kumuh. Tidak bisa kita ada dampak positifnya. Karena kumuh, akhirnya masyarakat sekitar situ menjadi pragmatis untuk bisa bagaimana caranya dengan kawasan kumuh bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui perekonomian yang ada. Nah, akhirnya ya salah satu lokus dari perencanaan pembangunan daerah kami kemarin, kami mencoba membuat kawasan kumuh yang peninggalan kolonial, peninggalan Belanda tersebut kita upgrade-kan, kita tingkatkan dengan merehabilitasi kawasan kumuh tersebut. Akhirnya kita mendapatkan pendampingan, kita mendapatkan bantuan juga dari Kementerian PUPR untuk membuat kawasan kayu tangan heritage. Kayu tangan ini persis di tengah kota, di jalan utama, tapi di kampungnya itu kumuh. Padahal mereka punya potensi. Kenapa? Karena kampung kumuhnya ini adalah kampung yang kolonial, yang heritage, cagar budaya. Banyak peninggalan-peninggalan Belanda saat itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, akhirnya kita dengan pendampingan dari PUPR, kita mensulap kawasan kumuh tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi kawasan kayu tangan heritage. Nah, itu jadi lokus kami pada saat penilaian kemarin, Mbak Indah, dari perencanaan pembangunan daerah, kita ambil satu lokusnya sebagai bukti. Alhamdulillah dengan pendampingan tersebut kita bisa mengurangi kawasan kumuh tersebut hampir 20%, tepatnya 18,7%. Tetapi dari situ akan mulai kelihatan kita tidak hanya mensulap, tetapi dengan menciptakan kawasan kumuh itu menjadi kawasan kayu tangan heritage yang akhirnya menjadi tujuan wisatawan yang datang. Dalam 1 tahun kemarin, Mbak Winda, di tahun 2022 ke 2023 kita sudah ada kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke sana itu sekitar 180% kenaikannya. Nah, akhirnya ini berdampak terkait dengan ada beberapa tenan-tenan yang ada di sana, sekitar ada 38 tenan akan membuka di sana. Jadi mereka itu tenan-tenan itu karena ada investornya ada hampir 300. Mereka kerjasama dengan masyarakat di sana karena tahu potensi. Jadi ada rumah-rumah peninggalan Belanda di sana. Kita buat sedemikian rupa tetap menjadi itu. Kemudian bagaimana kita bisa merawat rumah peninggalan Belanda tersebut menjadi lebih baik dengan tidak merubah fungsinya. Nah, akhirnya dibuat kafe, dibuat untuk menjadi satu, kita buat ada pasar-pasar tradisional, ada sungai di sana. Kemarin jadi aktivasi dari kayu tangan heritage ini banyak sekali ya manfaatnya, berlipat ganda. Untuk penataan kayu tangan heritage nantinya akan seperti apa agar meningkatkan value dari kawasan tersebut, yang nantinya juga mengundang investor investasi di Kota Malang seperti apa? Ya, dengan akhirnya kita rubah tersebut, ada value yang betul-betul menaik secara grafik itu sangat tinggi karena ada ketertarikan dari orang-orang yang datang ke sana dengan melihat potensi yang ada. Nah, untuk bisa melibatkan masyarakat, Mbak Indah, kami akhirnya di sana bentuk Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, dari situ, dari mereka sendiri. Mereka akhirnya menjadi guide juga, anggota-anggotanya adalah masyarakat di sana yang rumah-rumahnya dibuat untuk menjadi kunjungan wisata. Mereka membuat suatu perencanaan, satu rumah dengan kawasannya akhirnya menjadi lebih baik. Akhirnya mereka sadar bahwa apa yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan dari kawasan kumuh tidak menjadi kawasan heritage yang menjadi tujuan orang yang datang, itu meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka buka warung sendiri, mereka akhirnya
ada yang kemampuan seni musik, kita siapkan tempat di sana. Mereka bisa, orang-orang yang datang bisa melihat secara langsung live musiknya sambil menikmati pemandangan yang ada di sana. Sampai dengan kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno ke sana, pada saat melihat ke sana, akhirnya Kayu Tangan Heritage juga dinobatkan menjadi penghargaan ADWI, ya, itu peringkat kedua, itu tingkat nasional, karena ada kunjungan wisatanya tinggi dan potensi-potensi atau objek wisatanya berbeda. Akhirnya menjadi salah satu tujuan wisata yang ada di Kota Malang. Itu, Mbak. Wah, dapat penghargaan lagi ya, seperti itu. Banyak sekali pastinya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Kita akan lanjut lagi perbincangan ini. Saudara, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Ada masih bersama kami di Bincang Kita dan saya masih bersama dengan penjabat Wali Kota Malang, Sam Wahyu Hidayat, yang pastinya tadi juga sudah menjelaskan capaian-capaian dari Pemkot Malang yang begitu banyak penghargaannya. Ya, alhamdulillah. Wah, ini doanya juga ada masyarakat Kota Malang ini, Mbak. Ini juga ada salah satu program inovasi juga dari Pemkot Malang, yaitu Ngobrol Boys Ilakes. Bener nggak sih cara bacanya? Ya, gitu? ya. Karena programnya itu Ngombe, disingkatnya Ngombe. Ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Seperti apa sih programnya? Ya, Ngombe itu singkatan dari Ngobrol Boys Ilakes. Ya, Boys Ilakes ini, boys itu yang keren, yang memang baik dan santun. Kemudian Ilakes ini adalah sekali itu karena di Bali ya. Jadi Kota Malang kan terkenal dengan bahasa Baliannya, waliannya kan gitu. Dan bahasa walian ini memang sudah terkenal di mana-mana. Dan Ngombe ini kita buat, ini karena Ngombe itu kan minum ya. Jadi bahasa Malangannya Ngombe ini minum, jadi orang yang haus agar bisa menjadi enak lagi untuk bekerja, lebih sehat lagi, harus cepat-cepat minum. Nah, Ngombe ini untuk menjawab keinginan dari masyarakat yang selama ini haus informasi, haus perhatian dari pemerintah Kota Malang, dan haus juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan Kota Malang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Ngombe ini sudah kita lakukan selama 7 kali, dan 7 kali ini kita turun ke lapangan. Kami ke kelurahan-kelurahan dengan seluruh kepala dinas dan kepala badan untuk langsung mendatangi masyarakat ya, dan menampung dan menerima kira-kira keluhan masyarakat itu apa. Dan saat itu juga masyarakat itu menyampaikan kepada saya, dan saya memberikan solusi untuk ditindaklanjuti oleh kepala dinas agar masyarakat pun tahu bahwa apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat itu bisa saya langsung dilanjuti oleh kepala dinas. Dan saya juga minta pada kepala dinas dan kepala badan, hasil tindak lanjutnya ini dilaporkan pada saya dan saya sampaikan pada mereka, pada masyarakat yang bertanya. Dan selama ini langsung dirasakan oleh masyarakat, karena kan selama ini saya melihat di media sosial banyak pertanyaan-pertanyaan dilakukan oleh masyarakat. Tetapi pemerintah Kota Malang sebenarnya sudah melakukan. Nah, ini tidak ketemu. Dan juga termasuk apa-apa yang ingin disampaikan kepada kami di pemerintah Kota Malang dirasakan masyarakat tidak ketemu, tidak tersampaikan, tidak ditindaklanjuti, dianggap ada pembiaran. Nah, kita turun ini untuk menepis semua keinginan masyarakat. Silakan bertanya kepada saya, ada kepala dinas. Dan alhamdulillah ini juga sangat luar biasa responnya, dan kami juga langsung action, tidak hanya sekedar menerima, tapi sambil memerintah, dan hasilnya juga kami sampaikan kepada mereka, ini loh yang sudah kita lakukan. Dan alhamdulillahnya Mbak Indah, 7 kali kita melakukan hal tersebut. Betulnya kemarin juga bisa lebih banyak, tapi karena kemarin ada bulan Ramadan, bulan Syawal, kita berhenti, kita akan adakan ini tiap Selasa, jadi 2 bulan kita off. Pertanyaan masyarakat yang ada di media sosial, hasil penelitian dari perguruan tinggi yang ada di Malang, itu langsung turun gratis. Karena selama ini akhirnya masyarakat terfasilitasi. Ada wadah yang ingin sebetulnya disampaikan oleh masyarakat, kita terfasilitasi dengan kita turun ke lapangan.
alhamdulillah mereka langsung tanya kepada saya, akan berbeda mungkin ya, karena dan saya langsung merespon. Terakhir, Sam, mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Kompas TV atau juga masyarakat Malang, seperti apa? Silakan. Terima kasih Mbak Winda, kebetulan hari ini kan hari Kamis ya, dan hari Kamis ini kita punya program Kemis Boys. Ya, Kemis Boys adalah satu program yang saya wajibkan kepada seluruh ASN dan non-ASN di Kota Malang untuk menggunakan semua produk-produk UMKM. Dan produk UMKM ini mulai dari rambut sampai dengan sepatu. Rambut itu bisa jadi jilbab, sampai dengan baju yang saya gunakannya adalah produk UMKM. Program Boys termasuk juga sepatu ini. Wah, matching banget ya sepatu. Ini memang UMKM, jadi ini Boys. Boysnya itu karena memang saya Boys itu tidak harus batik, jadi memang kalau ini produk UMKM silakan. Apakah menggunakan jin, tapi harus jin dari sana, ataukah menggunakan tapi baju yang sopan ya segala macam, produk UMKM silakan. Dan terkait dengan outfit yang sudah kita anu di sana bisa dicek ini dari UMKM mana, ini dari UMKM mana. Jadi keluar saya perintahkan kepada kepala dinas untuk cek betul nggak ini dari UMKM atau nanti UMKM luar. Nah akhirnya semua kita berjalan, dan saat ini 80% UMKM yang ada di Kota Malang kewalahan ya untuk bisa memenuhi permintaan itu, karena kan tiap minggu, tiap Kamis kita kan nggak mungkin kita pakai ini aja, cari yang lain. Nah, akhirnya udah UMKM ini bergeliat gitu. Nah terkait itu harapan saya, karena memang salah satu penekanan kami terkait dengan UMKM yang ada di Kota Malang yang harus naik kelas ya, karena tahun 2024 ini hari jadi Kota Malang 1 April kemarin saya akan punya moto bahwa tema itu adalah berselaras untuk Kota Malang berkelas. Berselaras itu dari semua elemen agar Kota Malang ini berkelas. Banyak penghargaan yang kita dapatkan. Dan dengan ini saya sampaikan kepada masyarakat Kota Malang agar kita tetap konsisten untuk bisa melaksanakan dan memanfaatkan UMKM yang ada di Kota Malang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan akhirnya juga berdampak. Dengan kita memberdayakan UMKM yang ada di Kota Malang, perekonomian kita naik, kesejahteraan kita naik, kemiskinan ekstrim turun, pengangguran turun. Nah itu berdampak. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk Kota Malang? Itulah yang kami sampaikan pada Kota Malang, dan terima kasih hasil kolaborasinya bersama, sinergitas bersama, kita selalu berselaras bersama, dan alhamdulillah sekarang Kota Malang sudah naik kelas dan menjadikan Kota Malang berkelas. Baik, terima kasih Sam Wahyu Hidayat, pejabat Wali Kota Malang. Sukses selalu untuk Kota Malang ke depannya. Dan tentunya kami akhiri perbincangan ini, saudara, mengenai berselaras untuk Kota Malang yang maju dan berkelas. Saya Winda Anggreni, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.